dalam ragam lisan ini tinggi rendah panjang pendek nasi itu sangat berbeda. Contohkan, kalian ingin bertanya, misalkan Jihan ingin bertanya kepada Netanya, Netanya sudah makan belum? Netanya udah makan. Kalau misalkan nadanya tidak apa ya, tidak menunjukkan nada nada tanya, mungkin Netanya tidak paham ya, ini Jihan ini pertanyaan atau pernyataan ya gitu. Jadi kita harus menggunakan intonasi atau nada yang benar juga. Misalnya kalian nyuruh ya, tolong ambilkan ini. Kalau misalkan ada tolong udah jelas, tapi kalau misalkan ambilin itu dong, bisa ya, ambilin pulpen dong, itu kan bingung ya gitu. Jadi memang nada intonasi itu harus jelas gitu. Kemudian contohnya misalkan kalau marah itu nadanya tinggi ya, tetapi biasanya orang luar Jawa itu memang nadanya sudah tinggi ya, betul ya, memang nadanya sudah tinggi. Karena saya pernah ke pasar pasar apa ya, saya lupa, dan di situ itu kebanyakan yang jualan itu orang-orang luar Jawa, orang Medan misalkan ya, di sini ada orang Medan ya kalau nggak salah. Nah, orang luar Jawa itu kan biasa menggunakan nada yang tinggi. Tapi kalau orang yang ngerti nanti dikiranya itu marah-marah, padahal bukan marah-marah ya. Memang mereka menggunakan nadanya seperti itu gitu. Bukan berarti marah juga, tetapi nah itu bisa digaris bawahi ya jika misalkan orang-orang dari luar Jawa memang seperti itu. Tapi kalau misalkan orang-orang kita misalkan di Pulau Jawa gitu-gitu, eh, tinggi rendah nada dan panjang pendek intonasi itu sangat berpengaruh dalam komunikasi seperti itu, agar kita tahu juga ini dia marah nggak ya, ini pertanyaan atau pernyataan, ini ajakan atau apa, seperti itu. Kemudian ragam tulisan, yang pertama tidak memerlukan lawan bicara, yang kedua fungsi-fungsi gramatikal subjek, predikat, objek ini harus dinyatakan secara eksplisit. Kemudian yang ketiga, tidak terikat oleh situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Kemudian diksi harus cermat, jadi diksinya atau pilihan katanya harus cermat ya, karena agar tidak terjadi salah pahaman si pembaca. Atau misalkan si pembaca, kalau misalkan diksinya tidak jelas, maka si pembaca mungkin akan kesulitan dalam memahami ini maksudnya apa gitu kan. Kemudian yang kelima, ada makna ditentukan terutama oleh pemakaian tanda baca. Nah, kalau misalkan dari ragam tulisan ini ditentukan oleh tanda baca. Misalkan tadi kalau misalkan ingin bertanya harus menggunakan tanda tanya ya, ingin memerintah menggunakan tanda seru, kemudian ada jeda menggunakan tanda koma, kemudian berhenti menggunakan tanda titik gitu. Jadi ini perbedaannya ya dalam ragam lisan dan tulisan. Kalau misalkan dari ragam lisan itu menggunakan nada, intonasi, dan yang lainnya, sedangkan makna dalam ragam tulisan itu ditentukan oleh tanda baca dan ejaan. Kemudian ragam sosial dan ragam fungsional. Nah, ragam sosial adalah ragam bahasa yang disepakati sebagai normanya untuk digunakan di lingkungan sosial terbatas. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab. Selain itu, ragam sosial dapat berupa status rendah atau tingginya status kemasyarakatan, lingkungan sosial, sangkutan. Kemudian yang kedua ada ragam fungsional profesional adalah ragam yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu. Nah, ini ragam fungsional ini maksudnya ragam yang berkaitan dengan profesi-profesi dari setiap orang ya gitu. Misalkan ada profesinya misalkan dokter, pasti memiliki ragam bahasa tertentu yang dimengerti oleh mereka ya yang ada di bidang kesehatan misalkan gitu. Kemudian ini ada ragam sosial tadi, yang pertama ada ragam sosial ini biasanya digunakan di lingkungan sosial terbatas, misalnya dalam keluarga, persahabatan, misalkan kalian punya sahabat, kemudian ada ragam bahasa tertentu yang kalian sepakati gitu ya untuk cara untuk kalian berkomunikasi. Tadi juga di sini dijelaskan ya, tadi tertinggal. Tadi di ragam bahasa semi formal. Nah, ini
di non formal ya, di non formal biasanya digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab. Nah, dulu biasanya kata dosen saya gini dulu, biasanya semakin akrab kalian, maka semakin kasar bahasa yang akan kalian gunakan, katanya seperti itu. Memang tidak dapat dipungkiri memang kebanyakan seperti itu ya gitu. Kalau misalnya kita punya teman yang udah sudah sangat akrab, sudah sangat dekat, biasanya bahasa-bahasa yang kita gunakan juga semakin semena-mena gitu ya, semakin seenaknya gitu. Tetapi si teman kalian mungkin tidak akan tersinggung karena kalian memang sudah apa ya, sudah ada kesepakatan lah ya, kesepakatan secara tidak langsung karena memang kalian sudah akrab gitu. Jadi sudah tahu juga oh iya emang Jihan orangnya kayak gini misalnya, oh emang Hilda orangnya kayak gini gitu. Jadi tidak ada yang tersinggung meskipun misalkan kalian menggunakan bahasa-bahasa yang agak sedikit kasar misalkan ya gitu. Tetapi pasti di antara kalian sudah tidak ada ketersinggungan gitu karena memang kalian sudah dekat, sudah akrab, sudah tahu dari masing-masing di antara kalian seperti itu. Kemudian lanjut contoh ragam fungsional. Ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunanya. Nah, ini contoh-contoh ragam bahasa fungsional ya. Yang pertama ada ragam bahasa hukum. Pertama, mempunyai gaya bahasa yang khusus. Kedua, lugas dan eksak karena menghadiri kesamaran dan ketaksaan. Kemudian yang ketiga, memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat, dan kategori yang diselidiki untuk menghindari kesimpang siuran. Yang keempat, tidak beremosi dan menjauhi tafsiran bersensasi. Kemudian ada ragam bahasa bisnis. Yang pertama, menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang kedua, bahasanya cenderung resmi. Yang ketiga, terkait ruang dan waktu. Yang keempat, membutuhkan adanya orang lain. Kemudian ada ragam bahasa sastra. Ragam bahasa yang banyak menggunakan kalimat tidak efektif, penggambaran yang sejelas-jelasnya melalui rangkaian kata bermakna konotasi sering dipakai dalam ragam bahasa sastra. Ada yang tahu makna konotasi itu apa? Nah, yang bukan sebenarnya nggak sih, Mbak? Ya, betul. Jadi ada makna denotasi, ada makna konotasi ya. Kalau makna denotasi itu makna yang sebenarnya atau bukan kata kias ya. Sedangkan makna konotasi itu kata kias, makna yang tidak sebenarnya. Ini biasanya digunakan dalam bahasa sastra. Karena bahasa sastra itu kan menggunakan makna konotasi, contohnya engkau secantik rembulan seperti itu ya, itu kan adalah makna tidak sebenarnya gitu ya, makna konotasi. Kemudian ciri-ciri ragam bahasa sastra, yang pertama menggunakan kalimat yang tidak efektif, menggunakan kata-kata yang tidak baku, yang ketiga adanya rangkaian kata yang bermakna konotasi. Sudah, terima kasih untuk penjelasan ragam bahasa, cukup sekian ya. Biasanya perkuliahan saya itu menggunakan media ajarnya dua, melalui Zoom dan